Ya. Pak Haji, kemudian dalam pemilu ini kan narasi Jokowi Effect itu sangat santer dibicarakan bahwa apakah legitimasi karismatik Jokowi itu mampu sebetulnya menjadi solusi bila legitimasi pemilu ini lemah? Iya, ini pertanyaan karena pertanyaannya Jokowi Effect dan menuju kepada satu contoh yang konkret. Saya mau sampaikan dulu ya bahwa Jokowi Effect itu tidak satu ya. Jokowi Effect yang tahun 14 itu kita melihat Jokowi sebagai tokoh yang mematahkan mitos-mitos mengenai pemimpin di Indonesia yang harus keluar dari rahim-rahim elit-elit tertentu ya. Ya. Dan kemudian siapa yang tidak terpesona, ada orang biasa sekali ya, rakyat biasa tiba-tiba bisa naiknya juga berjenjang pelan-pelan, dan kita percaya pada saat itu bahwa kalau kita rajin, kita ikuti jenjangnya bisa ke sana. Ada contohnya gitu, dan semua orang bisa ke situ ya. Dan kemudian ini menawan banyak hati kita waktu itu ya, zona itu ya beda. Tahun 19 kita masih menggunakan itu, sehingga efeknya waktu itu adalah efek memperkuat legitimasi politik, sosial sekaligus kultural, karena kemudian masuk ke dalam logik para pemilih. Nah, yang sekarang Jokowi Effect, kita harus menempatkan Jokowi sebagai presiden sekarang ya, yang sangat powerful sekali ya. Tadi ya disampaikan Mas Sukidi tadi ya, sangat powerful dan bisa berbuat banyak hal gitu ya untuk menggolkan gagasan-gagasannya, rencana-rencananya. Jadi Jokowi Effect-nya di sini berbeda. Nah, apakah kemudian ini bisa meningkatkan atau memperkuat legitimasi pemenang pemilu berikutnya? Kita juga nggak bisa melihat pemenang berikutnya itu terpisah dari Jokowi. Kalau dalam konteks tatanan politik masih satu rezim. Kalau sekarang tentu akan dilanjutkan gitu ya. Kalau kita lihat quick count kemarin itu masih satu rezim dengan Jokowi. Tapi efek Jokowinya sendiri sudah berbeda, Jokowi yang di awal dengan yang sekarang. Menarik pertanyaannya ya, kalau kemudian Jokowi yang sekarang, maksudnya Jokowi yang presiden, bisa meningkatkan atau memperkuat legitimasi dari yang sekarang menang quick count gitu, misalnya yang Mas satu. Itu menarik sekali ya. Saya melihatnya begini ya, orang Indonesia dengan kultur politik yang banyak dipengaruhi Jawa di masa lalu, itu cuma dua nih, kalau menang itu apa istilahnya Mas Sukidi, winner takes it all ya. Habis, tumpas kelor kalau dalam sejarah-sejarah yang dihabisin. Tapi ada gejala baru dari Pak Jokowi kan, dirangkul, masuk sekarang lagi muncul lagi, dirangkul lagi ya. Itu yang terjadi di 2019. 2019, sekarang coba lagi itu untuk meningkatkan, mungkin ya itu untuk meningkatkan legitimasinya. Jadi harapannya lagi. Justru kondisinya adalah lebih banyak yang oposisi ketimbang yang berada dalam harapannya pemerintahan begitu. kalau begitu. Harapannya kan untuk penyeimbang ya. Ada satu kata lagi ya selain itu ya, karena posisinya tumpas kelor. Kita tidak, konon ya, satu pihak menyatakan kita kok nggak pernah bisa sportif ya mengakui kekalahan. Jangan-jangan kita nggak punya jiwa good loser. Itu dikampanyekan juga ya. Sehingga di satu sisi ya sudahlah, kalau kalah, karena demokrasi bukan persoalan menang kalah kan, tapi menghormati prosesnya. Apa yang benar dan apa yang salah? Ya, tapi kemudian prosesnya seperti apa tadi, kalau tadi saya sampaikan, kalau nggak masuk nalar, nggak masuk logik ya, legitimasi budayanya lemah. Walaupun legitimasi politiknya, sosialnya kuat, tapi tetap itu bermukim di kepala ini nggak legitimate. Nalar karena nggak masuk nalar aja.